Selamat datang para penjelajah misteri dan kearifan kuno di saluran kami yang membuka tabir tradisi dan kepercayaan yang membentuk jiwa Nusantara. Hari ini kita akan menyelami kedalaman tanggal 24 September, sebuah hari yang di Indonesia dikenal sebagai Hari Tani Nasional. Namun, di balik peringatan modern ini, tersembunyi bisikan-bisikan bumi, kearifan leluhur, dan kekuatan mistis yang tak banyak diketahui. Pada hari ini, bukan hanya politik agraria yang merangkai kisah, melainkan juga ikatan abadi antara manusia dengan tanah, antara kehidupan dengan kesuburan. Ini adalah waktu di mana energi bumi memuncak, menawarkan berkah sekaligus menuntut penghormatan. Abaikan bisikan ini, dan Anda mungkin membangunkan kekuatan yang tak seharusnya diganggu. Dengarkan, dan Anda akan menemukan kunci menuju kemakmuran dan perlindungan. Tanggal 24 September, atau yang secara mistis kita sebut Hari Kebangkitan Jiwa Tanah, adalah sebuah momen krusial. Secara formal, ini adalah Hari Tani Nasional, diperingati untuk mengenang terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Namun, jauh sebelum itu, hari ini telah hidup dalam kalbu masyarakat agraris sebagai penanda siklus alam, waktu untuk menunduk syukur dan berserah diri pada kekuatan yang lebih besar. Ini adalah perayaan kehidupan yang tumbuh dari tanah, cerminan hubungan tak terputus antara petani, tanah, dan sang pemberi hidup. Dalam konteks spiritual, Hari Tani Nasional adalah sebuah jembatan yang menghubungkan modernitas dengan tradisi. Meskipun tidak secara eksplisit diikat oleh satu agama dominan, semangatnya berakar kuat pada kepercayaan animisme, Hindu-Buddha, dan bahkan Islam sinkretis yang mewarnai spiritualitas Indonesia. Masyarakat agraris di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, senantiasa memandang tanah bukan sekadar media tanam, melainkan sebagai entitas hidup yang berjiwa, dihuni oleh roh-roh penjaga yang disebut danyang, dan diberkati oleh dewi kesuburan seperti Dewi Sri. Pada hari tani, doa-doa dan permohonan seringkali ditujukan untuk kesehatan tanah, kelimpahan hasil panen, perlindungan dari hama, dan kesejahteraan keluarga yang bergantung padanya. Ini adalah waktu untuk meminta restu dari Dewi Sri agar padi tumbuh subur, dari danyang-danyang agar lahan terlindungi, dan dari Tuhan Yang Maha Esa agar segala usaha diberkahi. Ini adalah pengingat bahwa di setiap bulir nasi, di setiap helai dedaunan, ada kekuatan ilahi yang bekerja. Mari kita menyelami sebuah legenda yang melukiskan betapa sakralnya hubungan ini. Di Pulau Jawa yang kaya akan mistis, kisah Dewi Sri, sang dewi padi dan kesuburan, adalah jantung dari kepercayaan agraris. Konon, dahulu kala, di alam kayangan, Dewa Batara Guru mengadakan pesta besar. Setiap dewa dan dewi diminta membawa hadiah. Namun, tiba-tiba muncul sesosok wanita jelita bernama Retno Dumilah yang segera menarik perhatian. Batara Guru terpikat oleh kecantikannya dan ingin mempersuntingnya. Namun Retno Dumilah menolak karena ia adalah jelmaan dari bidadari Nawang Wulan yang telah bersumpah untuk tidak menikah dengan dewa. Atas penolakannya, Batara Guru murka dan mengutuknya menjadi hama yang merusak tanaman. Namun, Dewa Wisnu yang bijaksana merasa kasihan. Ia mengubah Retno Dumilah menjadi Sri, benih padi pertama yang dibawa ke bumi oleh seorang petani yang baik hati. Ketika Sri tumbuh, ia begitu indah, memberikan kehidupan dan kelimpahan. Namun ia juga rapuh, rentan terhadap hama dan penyakit. Untuk melindunginya, para dewa lain mengirimkan para danyang, roh penjaga tanah, untuk menjaga ladang. Sejak saat itu, Sri menjadi inti kehidupan di Jawa, dan masyarakat menghormatinya sebagai Dewi Sri, sang penguasa padi dan kemakmuran. Setiap ritual menanam, merawat, dan memanen padi adalah sebuah persembahan kepadanya, sebuah janji untuk menjaga keselarasan dengan alam. Kisah ini bukan sekadar dongeng, melainkan cerminan filosofi hidup yang mendalam,
bahwa kesuburan adalah anugerah ilahi yang harus dijaga dengan cinta, hormat, dan kerja keras. Tanda-tanda takdir, bisikan dari alam dan mimpi. Pada hari kebangkitan jiwa tanah ini, alam dan bawah sadar kita seringkali memberikan petunjuk. Perhatikan dengan saksama, karena tanda-tanda ini bisa menjadi panduan untuk masa depan Anda. 1. Petunjuk dari alam dan kehidupan sehari-hari. Hujan lebat di pagi hari. Jika hujan turun deras di pagi tanggal 24 September, ini adalah pertanda baik untuk kesuburan dan rezeki. Diyakini bahwa bumi sedang dimandikan, membersihkan energi negatif, dan menyiapkan lahan untuk panen yang melimpah di masa mendatang. Bagi non-petani, ini berarti kelancaran rezeki dan berkah yang tak terduga. Langit cerah sepanjang hari. Cuaca yang sangat cerah tanpa awan di hari ini adalah isyarat bahwa usaha yang sedang Anda jalani akan berjalan mulus tanpa hambatan. Namun, juga diingatkan untuk tidak lupa bersyukur, agar tidak memancing kemurkaan alam. Burung pipit berkerumun di sekitar rumah. Melihat banyak burung pipit atau burung kecil lainnya berkumpul di halaman rumah, Anda adalah pertanda datangnya berita baik atau rezeki kecil yang akan segera menghampiri. Burung-burung ini dianggap pembawa pesan dari alam. Tanaman di rumah tumbuh subur. Jika ada tanaman di pekarangan atau dalam pot yang tiba-tiba tumbuh sangat subur atau berbunga di hari ini adalah isyarat positif. Kehidupan Anda akan mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik dalam karier maupun hubungan. Penemuan uang receh di jalan. Jika Anda secara tak sengaja menemukan uang receh di jalan, jangan sepelekan. Ini adalah simbol rezeki kecil yang akan terus mengalir. Ambillah uang tersebut dan simpan di dompet sebagai jimat penarik uang. Namun jangan lupa untuk menyisihkannya untuk beramal. Perkakas pertanian atau alat kerja rusak mendadak. Jika perkakas pertanian atau alat kerja utama Anda tiba-tiba rusak tanpa sebab jelas, ini bisa menjadi peringatan untuk lebih berhati-hati dalam pekerjaan. Mungkin ada hambatan yang akan datang atau perlu perbaikan dalam strategi Anda. Aroma tanah basah yang kuat. Mencium aroma tanah basah yang kuat meskipun tidak hujan adalah pertanda bahwa energi bumi sedang aktif. Ini adalah waktu yang baik untuk menanam sesuatu secara simbolis atau harfiah, atau memulai proyek baru karena akan diberkahi kesuburan. Kehilangan kunci. Kehilangan kunci di hari ini bisa menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang perlu Anda buka atau tutup dalam hidup Anda. Ini mungkin mengindikasikan peluang baru atau perlunya melepaskan sesuatu yang lama. 2. Mimpi di malam ini. Mimpi ladang hijau nan subur. Jika Anda bermimpi melihat ladang yang hijau, rimbun, dan penuh hasil panen, ini adalah pertanda sangat baik. Impian Anda akan segera terwujud, dan Anda akan mengalami kemakmuran serta keberlimpahan. Ini juga menandakan kesehatan yang prima. Mimpi sungai atau air jernih. Mimpi tentang sungai yang mengalir jernih atau sumber mata air menandakan keberuntungan finansial dan kejelasan pikiran. Segala masalah yang membelenggu akan menemukan jalan keluar, dan rezeki akan mengalir lancar. Mimpi menanam benih. Jika Anda bermimpi sedang menanam benih atau bibit, ini adalah isyarat bahwa Anda sedang meletakkan dasar untuk sesuatu yang besar di masa depan. Upaya Anda saat ini akan membuahkan hasil yang manis, mungkin dalam bentuk karier atau hubungan. Mimpi tanah kering atau tandus. Sebaliknya, mimpi tanah yang kering, retak, atau tandus adalah peringatan. Mungkin ada aspek dalam hidup Anda yang perlu perhatian lebih, atau ada potensi kerugian jika Anda tidak segera bertindak. Ini bisa terkait dengan kesehatan, keuangan, atau hubungan. Mimpi hewan liar di ladang. Jika Anda bermimpi melihat hewan liar merusak ladang, ini bisa menjadi simbol adanya pengganggu atau masalah yang akan muncul dalam hidup Anda.
Waspada terhadap orang-orang yang tidak jujur atau hambatan yang tak terduga. 3. Mereka yang lahir di hari ini. Mereka yang lahir pada tanggal 24 September di bawah pengaruh Hari Kebangkitan Jiwa Tanah seringkali memiliki karakter yang kuat, membumi, dan penuh kasih. Mereka adalah individu yang pekerja keras, ulet, dan memiliki kesabaran luar biasa, layaknya seorang petani yang setia menunggu hasil panam. Mereka sangat menghargai stabilitas, keluarga, dan lingkungan. Memiliki jiwa yang mandiri, namun juga sangat peduli terhadap komunitas. Mereka cenderung menjadi sosok yang dapat diandalkan, bijaksana, dan sering menjadi penasihat yang baik. Takdir mereka seringkali terhubung dengan hal-hal yang bersifat fundamental, properti, pengelolaan sumber daya, kesehatan, atau bidang yang memungkinkan mereka menanam dan memanen hasil dari usaha keras mereka. Mereka memiliki intuisi yang tajam terhadap alam dan seringkali diberkahi dengan kemampuan untuk menyembuhkan atau menenangkan orang lain. 4. Nama-nama penuh berkah. Meski konsep nama hari tidak dikenal luas dalam budaya Indonesia, sebagaimana di Barat, pada hari yang istimewa ini, kita dapat merenungkan nama-nama yang selaras dengan energi bumi dan kesuburan. Nama-nama ini dipercaya membawa keberuntungan bagi mereka yang lahir di hari ini, atau dapat digunakan sebagai pengingat akan berkah tanah. Beberapa nama yang dianjurkan antara lain: Bumi, melambangkan fondasi, kekuatan, dan kesuburan. Sri, menggambarkan kemakmuran, keindahan, dan anugerah. Sangat cocok bagi anak perempuan, membawa aura Dewi Sri. Subur, jelas melambangkan kesuburan, pertumbuhan, dan kelimpahan. Makmur, berarti kaya, sejahtera, dan sukses dalam segala hal. Tani, sebagai penghormatan kepada para petani, melambangkan kerja keras dan hasil yang berlimpah. Sebagai contoh, nama Sri sering dikaitkan dengan individu yang memiliki sifat anggun, penuh kasih, dan selalu membawa kedamaian serta kemakmuran di sekelilingnya. Mereka cenderung menjadi pribadi yang menjaga harmoni dan memiliki kepekaan tinggi terhadap lingkungan dan sesama. Tradisi dan ritual menyelaraskan diri dengan jiwa tanah. Pada Hari Kebangkitan Jiwa Tanah, ada beberapa ritual kuno yang bisa Anda lakukan untuk menarik keberkahan, kemakmuran, dan perlindungan. Ingatlah, niat tulus adalah kunci utamanya. 1. Sesaji bumi. Persembahan untuk bumi. Tujuan: mengucapkan rasa syukur kepada bumi dan roh-roh penjaganya. Danyang, memohon kesuburan, perlindungan dari bencana, dan kelancaran rezeki. Apa yang dibutuhkan? 3 jenis bunga, melati, kenanga, mawar merah, melambangkan keharuman dan permohonan. Nasi kuning atau nasi putih dengan lauk sederhana, misalnya telur rebus, tempe goreng, simbol hasil bumi. Segelas air putih bersih, simbol kehidupan dan kesucian. Sedikit garam dan gula, melambangkan keseimbangan rasa hidup. Dupa atau kemenyan, untuk mengirimkan doa ke alam gaib. Daun sirih dan pinang, sebagai penghormatan tradisional. Kapan dan bagaimana melakukan? Lakukan di pagi hari sebelum tengah hari. Pilihlah lokasi yang bersih di pekarangan rumah Anda, di bawah pohon besar yang dianggap keramat, atau di sudut lahan pertanian jika Anda memilikinya. Letakkan semua persembahan di atas nampan kecil atau daun pisang. Bakar dupa kemenyan. Hadapkan diri ke arah timur. Dengan tangan bersedekap, ucapkan niat tulus Anda, memohon kepada Sang Hyang Ibu Pertiwi, Bunda Bumi, dan roh-roh penjaga, agar memberkahi dan melindungi. Anda bisa mengucapkan, "Oh Ibu Pertiwi, kulo aturi sesaji meniko. Mugi-mugi panjenengan paring berkah, kawilujengan, lan rejeki ingkang melimpah. Matur nuwun. Oh Ibu Pertiwi, saya persembahkan sesaji ini. Semoga engkau memberikan berkah, keselamatan, dan rezeki yang melimpah. Terima kasih." Apa yang harus dilakukan? Setelahnya, biarkan sesaji itu selama beberapa jam.
Setelah itu, buang sisa makanan ke tanah, bukan ke tempat sampah, sebagai tanda pengembalian kepada bumi. Bunga dan sisa lainnya dapat ditaburkan di sekitar tanaman di pekarangan Anda. 2. Mandi kembang untuk perkakas, penyucian alat kerja. Tujuan: menyucikan dan memberkahi perkakas pertanian, cangkul, arit, delegau, atau alat kerja utama Anda, agar lebih efisien, terhindar dari kecelakaan, dan mendatangkan keberuntungan dalam pekerjaan. Apa yang dibutuhkan? Air sumur atau air bersih dalam baskom, berbagai jenis bunga, misalnya mawar, melati, kenanga, kamboja, simbol kesucian dan energi positif, perkakas atau alat kerja yang ingin disucikan. Kapan dan bagaimana melakukan? Lakukan di sore hari. Campurkan bunga-bunga ke dalam air di baskom. Rendam sebentar alat-alat kerja Anda ke dalam air kembang tersebut. Lalu bersihkan secara perlahan dengan kain bersih yang dibasahi air kembang. Sambil membersihkan, niatkan agar alat tersebut selalu membawa berkah dan terhindar dari bahaya. Anda bisa membisikkan doa seperti, "Ya Tuhan, berkahilah alat ini. Sucikanlah dari segala energi negatif, dan jadikanlah ia perantara rezeki yang halal dan barokah." Apa yang harus dilakukan? Setelahnya, jemur alat-alat tersebut di bawah sinar bulan, jika memungkinkan, atau di tempat yang bersih. Simpan di tempat yang layak dan terhormat. 3. Doa kesuburan untuk benih atau niat baru. Tujuan: memberkahi benih yang akan ditanam, atau niat proyek baru yang akan dimulai, agar tumbuh subur, berhasil, dan mendatangkan hasil yang melimpah. Apa yang dibutuhkan? Beberapa butir benih padi, jagung, atau benih tanaman. Apapun, atau secari kertas dengan tulisan niat proyek baru Anda. Secangkir air bersih. Kapan dan bagaimana melakukan? Lakukan di pagi hari, genggam benih atau kertas niat di tangan Anda. Pejamkan mata dan bayangkan, benih itu tumbuh subur, atau proyek Anda berhasil gemilang. Bacalah doa kesuburan. Untuk umat muslim, bisa membaca basmalah dan surat Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan doa, Allahumma barik lana fi rizqina, wa zidna min fadlika. Ya Allah, berkahilah rezeki kami, dan tambahkanlah dari karunia-Mu. Untuk yang non-muslim, Anda bisa menggunakan afirmasi positif seperti, dengan kekuatan alam semesta, aku berkahi benih ini, atau niat ini, agar tumbuh subur, membawa kelimpahan dan keberhasilan. Lalu tiupkan napas Anda ke benih kertas niat. Apa yang harus dilakukan? Setelahnya, tanam benih tersebut di tanah, jika benih fisik, atau simpan kertas niat di tempat yang aman dan pribadi sebagai pengingat. Kuliner tradisional, santapan syukur dari bumi. Pada hari kebangkitan jiwa tanah, kuliner bukan hanya sekadar makanan, melainkan ekspresi syukur dan doa. Hidangan yang disajikan seringkali terbuat dari hasil bumi segar, sebagai simbol kemakmuran dan kehidupan. Salah satu hidangan ikonik adalah nasi tumpeng, yang sering disajikan dalam berbagai upacara syukur. Nasi kuning berbentuk kerucut ini melambangkan gunung suci atau kemuliaan Tuhan, diapit oleh lauk pauk yang melambangkan kekayaan alam, ayam ingkung, aneka sayuran, telur, dan lauk pauk lainnya. Setiap elemen tumpeng memiliki makna filosofis yang mendalam, mewakili keselarasan alam semesta dan harapan akan keseimbangan hidup. Selain nasi tumpeng, makanan lain seperti jenang grendul, bubur candil, atau klepon yang terbuat dari tepung ketan dan gula merah juga sering dibuat. Makanan manis ini melambangkan manisnya kehidupan dan rezeki yang melimpah. Mengonsumsi hidangan-hidangan ini bersama keluarga dan komunitas adalah cara untuk mempererat tali silaturahmi, berbagi keberkahan, dan memelihara semangat gotong royong. Larangan keras di hari ini, menghindari kemurkaan jiwa tanah. Di balik berkah yang melimpah,
Hari Kebangkitan Jiwa Tanah juga membawa serangkaian larangan yang tidak boleh diabaikan. Melanggar larangan ini diyakini dapat menimbulkan musibah, kesialan, dan kemurkaan dari roh-roh penjaga bumi. 1. Menghina atau merusak tanah. Alasan mistik. Tanah adalah ibu pertiwi, sumber kehidupan dan tempat bersemayamnya danyang serta roh leluhur. Merusaknya sama saja dengan melukai ibu sendiri. Konsekuensi. Diyakini akan membawa kesialan dalam rezeki, gagal panen, sakit-sakitan, bahkan bencana alam kecil di lingkungan sekitar Anda. Tanah akan menolak memberi berkah. 2. Membuang-buang makanan, terutama nasi. Alasan mistik. Nasi adalah personifikasi Dewi Sri yang sangat dihormati. Membuang nasi berarti menghina Dewi Kesuburan dan tidak menghargai jerih payah petani. Konsekuensi. Akan mengalami kesulitan pangan, kemiskinan dan kelaparan di masa depan. Rezeki akan seret dan sulit didapat. 3. Bertengkar atau berselisih paham. Alasan mistik. Energi hari ini sangat sensitif terhadap harmoni. Pertengkaran menciptakan energi negatif yang dapat merusak kesuburan tanah dan hubungan antar manusia. Konsekuensi. Keretakan dalam keluarga atau komunitas, gagalnya kerjasama, dan potensi konflik yang berkepanjangan. Rezeki juga akan sulit datang karena hati yang tidak tenang. 4. Mengabaikan atau meremehkan alat kerja. Alasan mistik. Alat kerja adalah perpanjangan tangan manusia dalam mencari nafkah yang telah diberkahi energi bumi. Mengabaikannya dianggap tidak menghargai rezeki. Konsekuensi. Alat kerja sering rusak, rawan kecelakaan saat bekerja, atau pekerjaan menjadi tidak efisien. Kemakmuran akan sulit diraih. 5. Membunuh hewan penjaga lingkungan tanpa alasan mendesak. Alasan mistik. Beberapa hewan, seperti ular tertentu burung hantu, diyakini sebagai penyeimbang ekosistem atau bahkan jelmaan roh penjaga. Membunuh mereka dapat mengganggu keseimbangan alam dan memicu kemarahan roh. Konsekuensi. Musibah tak terduga, hama penyakit yang menyerang, atau kehilangan perlindungan spiritual. 6. Tidak bersyukur atau mengeluh berlebihan. Alasan mistik. Rasa syukur adalah getaran positif yang menarik lebih banyak berkah. Mengeluh akan menutup pintu rezeki dan kebahagiaan. Konsekuensi. Rezeki yang sudah ada akan terasa kurang. Hati tidak pernah tenang dan terus-menerus merasakan kekurangan. 7. Melakukan transaksi tanah atau harta dengan niat buruk. Alasan mistik. Karena ini adalah hari tani, segala urusan terkait tanah dan agraria sangat disoroti. Niat buruk akan mencemari kesucian transaksi. Konsekuensi. Usaha tidak akan berkah, berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, atau bahkan kerugian besar yang tak terduga. 8. Memotong pohon besar yang tua atau dianggap keramat. Alasan mistik. Pohon tua sering dianggap sebagai tempat tinggal roh, atau menjadi pasak bumi yang menjaga keseimbangan. Memotongnya tanpa izin dan ritual bisa memicu kemarahan roh. Konsekuensi. Kesialan bagi penebang dan keluarganya, gangguan dari makhluk halus, atau perubahan cuaca yang merugikan. 9. Memulai perjalanan jauh tanpa mohon restu bumi. Alasan mistik. Hari ini adalah tentang koneksi dengan bumi. Meninggalkan akar terlalu jauh tanpa restu bisa membuat seseorang rentan terhadap bahaya di perjalanan. Konsekuensi. Perjalanan penuh rintangan, kecelakaan, atau masalah kesehatan selama di perjalanan. 10. Berpakaian kotor atau tidak layak saat berinteraksi dengan tanah. Alasan mistik. Tanah dianggap suci, berinteraksi dengannya dengan pakaian kotor, atau tidak layak menunjukkan ketidakhormatan kepada ibu pertiwi. Konsekuensi. Dapat menarik energi negatif atau mengurangi keberkahan yang seharusnya didapat dari interaksi tersebut.
Demikianlah para penjelajah tabir misteri di balik 24 September Hari Tani Nasional telah sedikit tersingkap. Ingatlah, kearifan leluhur bukan sekadar takhayul, melainkan panduan hidup untuk menjaga keselarasan dengan alam dan diri sendiri. Hargailah bumi, rawatlah tradisi, dan niscaya berkah akan selalu menyertai langkah Anda. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, di mana kita akan kembali menguak rahasia-rahasia Nusantara yang tak terhingga.